Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkataan itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup saling menasihati. Dalam bacaan Injil hari ini juga mengisahkan tentang pertobatan atas dosa dengan saling menegur. Kita diajak untuk saling peduli dengan cara saling menegur, mengingatkan, dan menasihati. Yesus menegaskan hal tersebut bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Hal yang perlu kita ingat adalah teguran yang harus lebih bijak. Menegur tanpa amarah dan menjatuhkan sesama yang lain. Menegur dengan penuh cinta, dengan tetap menghargai martabat orang lain, walau mereka dipandang rendah dan bersalah. Yesus sendiri memberikan pedoman praktis untuk kita saling menasihati sesama. Yang pertama, membicarakan masalah secara pribadi, berbicara 4 mata. Yang kedua, jika tidak berhasil, ajaklah 1 atau 2 orang saksi. Yang ketiga, jika belum berhasil, langkah berikut adalah bawalah soalnya kepada jemaat. Dengan tahapan tersebut, diharapkan dapat menyelamatkan orang yang tersesat karena berbuat dosa atau kejahatan. Satu hal yang Yesus harapkan dari kita adalah keterbukaan hati. Jika ada keterbukaan hati, ada kemauan untuk berubah, pasti terselamatkan. Maka Yesus bersabda, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dan jika tidak mendengarkan mereka, sampaikan kepada jemaat. Jika tidak mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Komunikasi
dari hati ke hati dalam semangat keterbukaan merupakan jalan terbaik untuk mengatasi setiap persoalan hidup yang ada. Kita saling menopang, mengingatkan, menerima satu sama lain, dan tanpa mempermalukan, merendahkan, serta menjatuhkan harkat dan martabat sesama dalam hidup kita. Sikap terbuka inilah yang diharapkan oleh Yesus sendiri. Maka Yesus sendiri menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Ayat-ayat kitab suci ini mau menegaskan bahwa yang tidak setia akan menerima upah ketidaksetiaan mereka. Yang setia akan menerima ganjarannya dan luput dari kebinasaan. Teguran dan nasihat yang baik akan sangat berarti bagi mereka yang mau menerima dan mendengarkan. Yang tertutup hati akan menuai keburukan dari kesalahannya. Hati yang keras akan sulit diubah. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah membuka diri atas perbuatan jahatnya di hadapan Dia dan bertobat atas dosa-dosanya. Saudara-saudari, kita sebagai pengikut Kristus, kita diutus di tengah-tengah dunia untuk mengarahkan sesama kepada jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan sendiri. Kita hadir untuk mengarahkan sesama kepada pertolongan dan menerima sabda Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukanlah kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pandanglah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.